Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Pada sharing kali ini tentang Object Oriented Programming, saya akan memberikan materi ke kalian tentang perbedaan dari objek dan kelas. Pada dua video sebelumnya, saya sudah membahas tentang pengertian dari objek dan pengertian dari kelas. Kalau ada dari kalian yang belum menonton video sebelumnya, silahkan cek linknya di description box di bawah. Oke, sekarang mari kita langsung ke materi perbedaan dari objek dan kelas. Oke, kita langsung ke perbedaan mendasar dari kelas dan objek. Nah, saya di sini mengingatkan dulu ke kalian apa itu objek. Objek itu merupakan sekumpulan variabel dan metode yang saling terkait, sedangkan kelas itu merupakan prototipe atau blueprint yang mendefinisikan variabel dan metode secara umum untuk kita membuat sebuah objek, ya. Kelas ini menggambarkan blueprint dari dua karakteristik yang dimiliki oleh objek, yaitu state atau keadaan dan behavior atau tingkah laku. Ya, kelas mobil itu punya state, jenis, warna, dan kapasitas. Ini artinya untuk membuat objek mobil dari kelas mobil ini nanti semua objeknya akan mempunyai state dan behavior yang sama. Jadi state-nya ada jenisnya, warnanya, kapasitasnya, behavior-nya ada maju, mundur, dan menambah kecepatan. Semua objek yang dibentuk dari kelas mobil akan memiliki state dan behavior yang sama. Yang berbeda adalah isi dari state-nya itu ya. Contohnya mobil BMW yang di sini. Jadi ada state-nya, jenisnya sedan, warnanya merah, kapasitasnya adalah 4 orang. Itu contohnya ya. Kalau saya ingin membuat objek lain dari kelas mobil, saya bisa mengisi jenisnya, misalnya adalah Jeep, terus warnanya adalah hijau, kapasitasnya adalah 5 orang. Nah, ini sudah objek yang berbeda dari kelas yang sama. Kenapa kelasnya sama? Karena cetakannya sama ya. Sama-sama ada jenis, sama-sama ada warna, sama-sama ada kapasitas. Untuk behaviornya ini akan sama dengan apa yang ada di mobil BMW. Nah, itu dia contohnya. Nah, objek itu merupakan instance dari kelas, atau objek ini adalah perwujudan dari sebuah kelas. Nah, kelas ini seperti masih logical ya. Kelas itu masih logical dan objek itu adalah perwujudan dari kelasnya. Ini adalah contoh yang menampilkan bahwa sebuah objek itu adalah perwujudan dari sebuah kelas. Ini juga sudah beberapa kali saya jelaskan, tapi dengan gambar ini mungkin lebih jelas untuk kalian. Yang pertama di sini ada kelasnya ya. Kita punya kelas namanya kelas anjing, dan di sini ada tanda panah create instance, atau kita wujudkan kelas ini menjadi sebuah objek. Objeknya adalah anjing yang bernama Bobby. Kalau kita bayangkan kelas ini sebagai cetakan ya, berarti Bobby ini adalah hasil dari cetakan kelas anjing. Berarti properties dan metodenya atau atau variabel dan juga metodenya itu akan sama dengan apa yang ada di kelas anjing. Yang berbeda adalah isi dari propertiesnya. Kalau di kelas propertiesnya ini masih kosong ya, kita lihat colornya nggak ada keterangan apa, eye colornya juga nggak ada, dan yang lainnya juga nggak ada. Metodenya di sini sudah dijabarkan ya. Terus kalau kita ingin mewujudkan kelas anjing ini ke objek anjing bernama Bobby, kita harus memasukkan isi variabel yang sesuai dengan keadaan di dunia nyata. Misalnya Bobby itu warnanya adalah kuning, warna matanya adalah coklat, dan seterusnya. Berarti kita isi semua variabel yang ada di properties ini. Setelah itu kita menggunakan metode yang sama dengan yang ada di kelas ini.
Nah, dengan begini kita sudah membuat objek dari kelas anjing, ya. Dengan mengisi value pada properties itu kita sudah membuat objek dari kelas anjing. Oke, contoh lainnya, nah, yang ini yang lebih ke sistem ya, sudah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya. Contohnya ada customer class di sebuah sistem. Ya, customer class ini mempunyai state, email dan phone, dan behavior, place order, dan cancel order. Karena ini adalah cetakannya, kita membuat objek yang sama dari cetakan ini, berarti semuanya objeknya mempunyai variabel yang sama ya. Ada email, phone, dan mempunyai metode yang sama, ada place order dan cancel order. Yang berbeda adalah isi dari variabelnya. Nah, ini yang membuat objek-objek itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, mobil ini juga sama. Car class di sini, yang di sini dijelaskan hanya state-nya saja ya. Jadi car class ini punya warna, punya merek, dan punya jenis. Nah, ini cetakannya. Di sini belum ada isinya sama sekali, nggak diterangkan warnanya apa, mereknya apa, jenisnya apa, enggak. Untuk diwujudkan kelas tersebut harus diisi variabel propertiesnya tersebut ya. Contohnya untuk mewujudkan ke mobil 1 diisi warnanya adalah merah, mereknya adalah Ford, dan jenisnya adalah Mustang. Begitu juga untuk mobil yang kedua dan mobil yang ketiga. Nah, ini adalah perbedaannya dalam bentuk tabel ya. Objek itu adalah perwujudan dari sebuah kelas, sedangkan kelas itu adalah blueprint atau cetakan dari sebuah objek ya. Objek itu adalah sebuah entitas dari dunia nyata ya. Kelas itu adalah kelompok dari objek yang mirip ya. Kenapa kelas ini bisa disebut kelompok dari objek yang mirip? Karena memang cetakannya sama ya. Setelah itu objek itu adalah physical entity, sedangkan kelas itu adalah logical entity. Makanya untuk dari logik ke fisik itu harus diwujudkan ya istilahnya. Nah, setelah itu objek itu bisa dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan yang ada pada sistem kalian. Seperti tadi misalnya kita butuh 3 mobil, kita buat 3 objek mobil dari satu kelas mobil. Kalau kita butuh 3 objek customer, kita buat 3 objek customer dari satu kelas customer. Kalau lebih juga boleh ya. Sedangkan kelas itu hanya dideklarasi satu kali ya. Cetakannya itu hanya dibuat satu kali. Cetakannya bisa digunakan berkali-kali untuk membuat berbagai objek yang berbeda. Selanjutnya, objek ini memerlukan memori saat dibuat, sedangkan kelas itu tidak memerlukan memori saat dibuat. Objek dibuat dengan menggunakan keyword new pada Java, sedangkan kelas itu dideklarasi dengan menggunakan kelas ya, keyword class pada Java. Ini nanti sudah lebih ke teknikal ya, kita pelan-pelan belajar ke sini. Setelah itu ada beberapa cara yang berbeda untuk membuat objek pada Java. Selain menggunakan keyword new, ada new instance, ada clone, dan ada decentralization. Tapi biasanya kita hanya menggunakan yang ini ya. Nah, selanjutnya hanya ada satu cara kita membuat sebuah kelas, yaitu dengan menggunakan kelas keyword seperti ini. Oke, itu dia materi terakhir tentang objek dan kelas. Jadi kalian semua sudah mengetahui pengertian dari objek, kelas, dan juga contoh-contohnya, dan juga perbedaan mendasar dari objek dan kelas. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.